Alhamdulillah antusiasmenya itu lumayan ya, terutama untuk weekend, karena untuk pemesanan karangan bunga ini lebih banyaknya itu ke weekend karena untuk acara nikahan, tapi nggak nutup juga kemungkinan yang acara seperti ulang tahun. Selamat malam, brother. Weh, malam brother. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jadi aku lanjutin ya. Sebelum untuk merangkai karangan bunga harus persiapkan dulu papannya. Ukuran papannya sendiri itu dengan tingginya itu 2 meter, lebarnya 3 meter. Wow. Terus lagi yang perlu dipersiapin itulah ya kembang. Ini kembang suyok. Ini kembang mati. Ini di belakangnya ada jarum pentol. Karena dulur-dulur banyak yang lihat itu persepsinya itu pakai lem, tapi ini ada jarum pentol di belakang. Ya. Nah, untuk cara merangkainya gampang banget. Tinggal tusuk. Nih. Karena di papan karangan bunga ini pakai busa dia bahannya. Busanya itu ukuran 4 cm. Itu ya, pertama tadi harus persiapin papan karangan bunganya dulu. Terus lagi ini namanya kembang suyok. Kembang suyok ini dulur-dulur bisa dapetin di Shopee, platform yang media-media penjualan online, bisa dapetin sini. Nah, untuk proses pengerjaannya itu yang kita perlu persiapkan, tadi udah papan harus kita persiapkan, itu yang pertama kembang suyok, dan juga yang lupa untuk yang ketiga ini benang dan juga jarum pentol. Di setiap sudut itu pasti ada jarum pentol. Karena kenapa kita harus perlu pakai benang dan juga jarum pentol, karena ini untuk membuat rangkaian kita agar lebih kelihatan rapi pastinya. Oke, kamera langsung ke depan sini, kasih tunjuk ke penonton. Ini tips ya, cara untuk merangkai ini. Jadi jarinya gini nih, langsung aja bro, ditusuk ke hati lo. Ya. Nah, untuk stylenya sendiri, lagi-lagi dulur bisa lihat di style font huruf di Microsoft Office, ada di Corel Draw juga ada, ataupun bisa di-download di Play Store sih. Semua ada di situ. Nah, ini kita termasuk font yang biasa, karena kenapa? Kalau kita bikin yang terlalu sedikit ada motifnya, itu takutnya ntar nggak muat untuk nama si pengirim. Makanya kita lebih buat untuk font yang biasa. Nampaknya ini suasana udah sepi, brother. Ngomong-ngomong, ini lokasinya di mana ini? Emang Palembang pasti tahu ya. Coba tebak di mana? Oke, coba gue shoot. Itu KFC. Waduh, ini di Dermaga ya. Dermaga BKB, Benteng Kota Besar. Waduh, ini keren nih burung. Bener. Udah berapa lama bro menekuni pekerjaan seperti ini? Ya, awalnya sih saya coba-coba, tapi lama-lama ketagihan. Nah, ini udah masuk kurun waktu, ini jalan tahun kedua buka usaha ini. Ya alhamdulillah antusiasmenya itu lumayan ya, terutama untuk weekend, karena untuk pemesanan karangan bunga ini lebih banyaknya itu ke weekend karena untuk acara nikahan,
Tapi nggak nutup juga kemungkinan yang acara seperti ulang tahun, anniversary itu untuk instansi maupun pemerintahan atau juga swasta, terus juga perorangan, ulang tahun, happy birthday, terus lagi akikahan, hitanan. Nah, yang lebihnya itu lagi duka cita. Terutama untuk yang duka cita, mudah-mudahan amal ibadah yang meninggal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Karena dunia itu sementara, akhirat selamanya. Dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kenapa you memilih pekerjaan seperti ini? Lebih ke passion sebenarnya. Kita harus tahu dulu, itu kunci pertama, syarat pertama kita harus tahu passion kita kemana, hobi kita kemana. Karena yang tahu passion kita kemana dan hobi itu kemana ya kita sendiri yang tahu. Dan juga yang kedua harus digemari. Setiap usaha, pekerjaan memang harus kita sukain dulu, kita cinta dulu. Kalau nggak cinta ya udah nggak jalan dia. Yang pastinya yang ketiga adalah cuan. Lo pasti tahu lah cuan apa cuan ya. Nah, resikonya untuk bisnis usaha florist ini sendiri buat dulur-dulur, yang pertama itu yang paling ini resiko yang standar dulu ya. Resiko yang standar itu pada saat lagi sekarang ini musim hujan. Jadi kalau musim hujan ini papan berat brother, berat untuk dibawa karena ini kan busa kan menyerap air, itu yang resiko paling standar ya. Resiko yang kedua sih sebenarnya kayu patah itu disebabkan oleh karena ya kalau kita pasangnya nggak hati-hati atau nggak diikat dengan tali rapi, ada itu bisa nyebabkan patah kayu. Nah, resiko yang paling fatal sebenarnya kemarin kita juga pernah hilang papan ya. Hilang papan itu sih yang resiko yang paling berat untuk setiap usaha ya. Tapi setiap usaha ataupun pekerjaan pasti memiliki resiko. Jadi sebelum untuk memulai usaha ataupun bisnis kita harus pelajarin dulu ya. Kita harus pelajarin sedetail-detailnya dari yang dasar sekalipun sampai yang ke lebih spesifik ya. Itu tadi resikonya ya, ada yang 3 ya resikonya. Pertama, kalau misalkan hari hujan itu berat nih papan. Yang kedua kayu ini terkadang patah karena jatuh, tertib angin roboh. Itu diikatnya nggak pakai tali rapiannya nggak kuat, nggak kenceng, bukan nganceng ya. Nah, resiko paling fatal ya pernah juga hilang papan. Itu anggap saja sebagai musibah lah. Usian. Oke, demikian tadi pemirsa